berjumpa kembali dalam ibadah online kita pada minggu pagi hari ini. Kita akan muji menyembah Tuhan bersama-sama. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini, kesempatan yang indah bersama-sama. Walaupun di tempat yang terpisah, kami akan memuji menyembah Engkau dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan pujikan bersama-sama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa. Raja segala raja, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Puji namamu Tuhan, Engkau dahsyat, Engkau Allah kami yang berkuasa, yang tidak pernah berubah dulu sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya, kami percaya kepadamu Tuhan. Kita akan sembah Dia. Dia Tuhan pengharapan kita satu-satunya, yang kita andalkan. Dia Allah yang setia bagi kita. Haleluya Yesus. Mulut kami akan memuliakan Engkau, mengagumi perbuatan-Mu yang dahsyat atas kehidupan kami Tuhan Yesus. Haleluya. Hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu
menghidupi kami Tuhan. Jamah kami dengan kuasa firman-Mu pada pagi hari ini. Biar firman-Mu Tuhan Yesus menguatkan kami, menumbuhkan iman kami untuk terus bertahan Tuhan di dalam kondisi apapun juga. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita akan dilayani oleh Pastor Gunawan Iskandar dari Masa Depan Cerah Singapura. Selamat mendengarkan. Selamat pagi kepada seluruh jemaat MDC di Solo. Pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi yang indah yang Tuhan berikan. Dalam situasi kondisi yang sedang kita alami bersama-sama, kami percaya bahwa perlindungan Tuhan dan kasih setia Tuhan tetap menyertai kami semuanya. Kami buka hati dan pikiran kami agar kebenaran firman Tuhan terus menerangi jalan kami. Di masa-masa seperti ini kami membutuhkan kebenaran firman Tuhan sebagai pegangan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami sambut kebenaran firman-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, pagi hari ini seperti tema kita bersama-sama, kita akan belajar the ultimate of Jesus Christ, atau puncak dari pekerjaan Tuhan di dalam selama dia hidup. Bapak Ibu Saudara, yang pertama yang kalau saya boleh sampaikan, hal yang terpenting di dalam kehidupan Tuhan adalah yaitu tentang karya salibnya. Di dalam 1 Petrus pasalnya yang pertama ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-19 dikatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, salah satu yang terpenting dalam pekerjaan tangan Tuhan di dalam kehidupannya adalah karya salibnya. Tanpa karya salib Tuhan di dalam kehidupan kita, maka kehidupan kita ini menjadi sia-sia. Tanpa pengorbanan Kristus di kayu salib, curahan darahnya yang menghapus dan memberikan harga diri kita menjadi orang yang diangkat menjadi anak bagi dia adalah sesuatu yang luar biasa. This is the one of the ultimate of Jesus Christ. Ini adalah salah satu pekerjaan yang puncak yang pernah dia kerjakan, yaitu adalah karya salib Tuhan. Karya salib Tuhan mengubahkan kehidupan kita yang percaya. Bahkan dikatakan di dalam firman Tuhan yang lain dikatakan, karena begitu besarnya kasih Allah akan dunia ini, yang mengorbankan dunia, memberikan anaknya yang tunggal agar setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Jadi salah satu yang luar biasa saudara yang harus kita miliki adalah kita selalu menghadirkan karya salib Tuhan dalam kehidupan kita. Karena karya salib Tuhan mengubahkan kehidupan kita. Hal poin yang kedua Bapak Ibu Saudara kita bisa pelajari yang menurut saya sangat penting adalah doa Yesus itu sendiri. Itu doanya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mempelajari di dalam Alkitab, di dalam Yohanes pasal yang ke-17, ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-21, maka Yesus pernah berdoa. Dan kalau Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa, itu artinya doanya itu sangat penting. Dan apakah yang dikatakan oleh Tuhan atau dalam doanya, yaitu saudara di dalam ayat yang ke-20 sampai 21 dikatakan, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Tidak terkecuali adalah Bapak Ibu Saudara sekalian dan saya yang percaya kepada dia. Ayat yang ke-21 dikatakan, supaya mereka semua menjadi satu. Sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita. Supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku.
Bapak Saudara, salah satu doa yang Tuhan naikkan kepada Bapa adalah agar kita sebagai tubuhnya, sebagai orang-orang percaya, bagi gerejanya, kita menjadi satu. Dalam menghadapi masa-masa sulit seperti ini, Bapak Ibu Saudara, kesatuan tubuh Kristus atau kesehatian, kesatuan orang-orang percaya sangat penting untuk kita bisa menghadapi tantangan yang sedang kita hadapi ini. Bukan supaya kita bisa survive, bukan supaya kita bisa bertahan, tetapi kita keluar sebagai pemenang. Dan supaya dunia tahu bahwa Kristus dalam kehidupan kita membawa perubahan. Tujuan yang lain adalah supaya juga dunia tahu bahwa kita adalah orang-orang percaya, murid-murid Tuhan. Maka kita harus memiliki cara hidup yang berbeda. Yaitu menyatakan kepada dunia bahwa kita adalah satu. Kita tidak boleh, Bapak Ibu Saudara, pada masa-masa seperti ini justru kita tercerai-berai. Justru kita mementingkan kehidupan kita sendiri. Tetapi kita harus semakin bersatu sebagai tubuh Kristus untuk menyatakan kemuliaannya. Poin yang ketiga Bapak Ibu Saudara yang sangat penting adalah juga perintahnya. Karena menurut saya secara pribadi perintahnya adalah satu perintah yang sangat penting untuk kita perhatikan dan kita laksanakan. Jarang-jarang Bapak Saudara Tuhan Yesus memberikan sebuah perintah. Salah satu perintah yang terbarunya adalah saudaraku yang kita baca bersama-sama di dalam Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-34 sampai 35 mengatakan, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Yaitu jikalau apa Bapak Ibu Saudara, kamu saling mengasihi." Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, salah satu yang terpenting yaitu apa? Perintahnya. Jika kita menganggap bahwa karya salib Tuhan itu begitu agung dan mulia, maka kita juga harus melakukan dan memperhatikan perintahnya yang baru ini. Dia sendiri yang mengatakan perintah baru, yaitu apa? Supaya kita bisa saling mengasihi. Jika kita mengasihi Tuhan, maka kasih Tuhan itu akan memenuhi hati kita dan hidup kita untuk kita bisa mengasihi orang lain. Bahkan kita mengasihi musuh dan lawan kita. Bapak Saudara, dalam menghadapi hari-hari ini, masa-masa seperti ini, mari kita melakukan rekonsiliasi. Bukan saja rekonsiliasi terhadap hidup kita kepada Tuhan, tetapi juga banyak saudara-saudara di sekitar kita. Belajar mengasihi, menerima, dan memaafkan orang-orang yang berlaku fasik mungkin, yang berlaku keliru, yang menyakiti hati kita, yang telah membuat hidup kita menjadi rugi bahkan mungkin. Bapak Saudara, supaya dikatakan apa? Semua orang akan tahu bahwa kita adalah murid-murid Tuhan Yesus yang terkasih. Poin yang terakhir yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara adalah yang tidak kalah penting adalah pesan terakhirnya. Setiap kita, Bapak Saudara, pasti tahu bahwa kalau kita memiliki orang yang paling kita kasihi, dan orang itu akan meninggalkan kehidupan kita sampai selama-lamanya, maka kita ada satu hal yang kita akan ingat, yaitu apa Bapak Saudara? Adalah pesan terakhir. Waktu terakhir Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, Dia melakukan, saudaraku, pertemuan dengan murid-muridnya, dan Dia mengatakan sebuah pesan terakhir. Yaitu pesan terakhirnya yang bisa kita baca di dalam Matius pasal yang ke-28. Ayatnya yang ke-19 sampai ayat yang ke-20. Yaitu berbunyi, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah,
Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, poin yang terakhir ini yang saya sampaikan sangat penting. Kenapa? Karena ini ada the last wish atau pesan terakhirnya dia. Pesan terakhirnya dia sebelum naik ke surga yaitu adalah dikatakan, pergi jadikan semua bangsa murid. Kita diminta Bapak Ibu Saudara untuk terlibat di dalam amanat agungnya Tuhan. Agar menjadikan semua bangsa, semua orang yang belum percaya, suku, kaum dan bahasa, percaya dan mengenal dia. Dan semua orang, saudaraku, menjadi murid-murid Tuhan. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara pagi hari ini, apakah Bapak Ibu Saudara sudah menjadi murid Kristus? Seorang memuridkan orang lain, dia pasti pernah dimuridkan oleh Yesus Kristus. Sebelum kita memuridkan orang lain, Bapak Ibu Saudara, kita harus menjadi murid Tuhan. Kita harus belajar bagaimana kita mentaati seluruh ajaran dan ketetapan Tuhan. Mengenal dia dengan baik. Baru kita juga bisa, saudaraku, untuk membimbing step by step. Untuk membawa orang, mengenal kepada Tuhan Yesus melalui pemuritan. Kita pergi, Bapak Saudara, untuk memberitakan Injil. Masa-masa seperti ini adalah masa yang paling tepat untuk kita bisa berbagi kasih dan pernyataan bahwa Tuhan mengasihi hidup banyak orang. Yaitu saudaraku, kita bisa mewartakan Injil, kabar baik itu kepada banyak orang. Bahwa Tuhan Yesus sungguh mengasihi kita dan dia tetap tinggal bersama-sama dengan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, ada 4 hal yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara yang penting. Yaitu yang pertama, karya salib Tuhan sangatlah penting untuk kita miliki dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah doa Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dan pada setiap kita yang percaya. Yaitu untuk membuat kita semuanya bersatu di dalam kasih Tuhan. Untuk menyatakan kemuliaannya dan menyatakan kepada banyak orang bahwa kita adalah murid-murid Tuhan. Yang ketiga adalah saudaraku, perintahnya untuk kita bisa saling mengasihi. Saling mengasihi satu dengan yang lain. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara adalah pesan akhirnya. Yaitu untuk kita pergi mewartakan Injil. Menjadikan semua bangsa murid. Dan membaptis mereka di dalam nama Tuhan. Dan ketahui Bapak Ibu Saudara. Dia mengatakan janjinya adalah Immanuel. Dia akan selalu beserta dengan kita. Saya berdoa agar kebenaran firman Tuhan pagi hari ini dapat menyegarkan hati kita semuanya. Dapat membuat kita semakin mencintai dia. Dan semakin sungguh-sungguh mau lebih melayani dia. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya berdoa sementara Bapak Ibu Saudara di rumah. Kita tetap menjaga kesehatan kita. Kita tetap menjaga kerohanian kita. Agar kita tetap fit bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik. Hamba percaya setiap jemaat Tuhan akan diberkati luar biasa. Karena mereka mengingat akan segala pengorbanan Tuhan di kayu salib tidak menjadi sia-sia bagi kehidupan kami. Ajari kami ya Tuhan bersama-sama agar kami menjadi murid-murid Tuhan yang melakukan segala perintah ketetapan Tuhan. Di masa-masa sulit seperti ini kami yakin dan percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan senantiasa. Karena mereka selalu akan menerima pertolongan daripada Bapa di surga. Segala pujian, segala hormat dan segala kemuliaan kami bawa di hadapan Tuhan dan pengagungan kepada Yesus Kristus anak domba Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.
dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jemaat sekalian, hari ini kita akan melaksanakan perjamuan kudus. Untuk itu, kalau perjamuan kudus telah saudara terima dan telah disiapkan di depan atau di hadapan saudara, mari kita ambil roti kita di tangan kanan kita dan angkat tinggi di atas kepala kita. Saya akan membacakan firman Tuhan yang tertulis di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai seterusnya. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, kita sudah menerimanya, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari saudara, dengan ucapan syukur kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan mari kita ambil cawan yang ada di hadapan kita dan kita angkat tinggi di atas kepala kita. Dan saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 25 sampai seterusnya yang berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita sudah menerimanya. Mari kita dengan ucapan syukur, kita akan minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, pada hari ini kami dapat makan dan minum perjamuan kudus bersama-sama. Walaupun bukan dalam tempat yang sama, tetapi dalam hari ini kami bersama-sama mengingat kematian Kristus, bahwa Engkau telah mati bagi kami ya Tuhan, dan bahwa kematian-Mu menyebabkan kami mengalami anugerah, diselamatkan, dan mengalami kehidupan yang kekal. Kami yang percaya kepada nama-Mu ya Tuhan Yesus, kami menerima anugerah, keselamatan, dan hidup yang kekal. Oleh karena itu kami bersyukur, dan pada saat kami mengingat kematian-Mu, kami mengucapkan syukur yang sangat besar kepadamu ya Tuhan untuk anugerah ini. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau menyertai kami. Kami percaya Tuhan melakukan perkara-perkara yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk perjamuan kudus ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita sudah selesai melaksanakan perjamuan kudus. Kita telah mengakhiri ibadah kita pada hari ini dan kita akan menutupnya dengan doa berkat. Mari saudara kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kalau hari ini kami telah mengakhiri ibadah bersama kami di rumah kami masing-masing. Oleh karena anugerah-Mu semua dapat berjalan dengan baik. Hari ini kami akan mengakhirinya dengan sukacita daripada Tuhan. Kami percaya Tuhan menyelamatkan kami, Tuhan melindungi kami, Tuhan menyembuhkan kami dari sakit penyakit kami. Tuhan membawa kami pada kemajuan rohani dan kemenangan demi kemenangan. Bahkan kami akan melihat Tuhan akan membuka jalan bagi kami atas setiap pergumulan dan persoalan yang kami hadapi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus, serta persekutuan daripada Roh Kudus
menyertai saudara senantiasa. Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Amin.